Makin panas. Bebaskan Kapten Ruslan Buton. Batalkan RUU HIP. Atau umat kepung DPR. Hasil sidang hari ini, Ruslan Buton mengajukan permohonan penangguhan penahanan terkait kasus surat terbuka agar Joko Widodo mundur dari jabatan presiden. Permohonan penangguhan penahanan itu dilakukan lantaran penetapan status tersangka terhadap Ruslan dinilai prematur. Surat permohonan penangguhan penahanan Ruslan itu disampaikan kuasa hukum Ruslan, Tony Tahta, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 17 Juni 2020. Dia menyebut penetapan tersangka Ruslan tidak dibarengi dengan 2 alat bukti yang kuat. Cukup alasan tentang tidak sahnya penetapan tersangka akibat aspek formil, tidak adanya 2 alat bukti yang sah yang dimiliki sesuai dengan laporan polisi, kata Tonin di PN Jaksel. Ruslan dilaporkan polisi oleh Aulia Fahmi dengan nomor polisi LP B02715 2020 Bareskrim dengan tuduhan tindak pidana penyebar berita bohong, hoax, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 15. Sebelumnya Ruslan juga telah melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pra-peradilan itu telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 2 Juni 2020 kemarin. Dalam surat permohonan pra-peradilan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setidaknya ada 7 petitum yang dicantumkan. Ke-7 petitum itu yakni: pertama, kuasa hukum Ruslan Buton meminta majelis hakim mengabulkan gugatan permohonan pra-peradilan seluruhnya. Kedua, menyatakan termohon, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, tidak memiliki 2 alat bukti yang sah dalam penetapan status tersangka. Ketiga, menyatakan tidak sah penetapan tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LPB 02715 2020 Bareskrim tanggal 22 Mei 2020 selaku pelapor saudara Aulia Fahmi. Keempat, menyatakan batal surat ketetapan nomor Estap 73 5 2020 di Tipit Cyber tanggal 26 Mei 2020 dengan tersangka Ruslan alias Ruslan Buton. 5. Melepaskan tersangka Ruslan alias Ruslan Buton dari penahanan. 6. Menghentikan perkara pidana berdasarkan laporan polisi nomor LPB 02715 2020 Bareskrim tanggal 22 Mei 2020 selaku pelapor saudara Aulia Fahmi. 7. Merehabilitasi nama baik dan kedudukan Ruslan alias Ruslan Buton. Demikian permohonan pra-peradilan ini kami mohonkan untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal, kata Tony. Di lain sisi, batalkan RUU HIP atau umat kepung DPR. Pilihannya mudah, stop bahas RUU HIP, semua aman. Pemerintah aman, DPR juga aman. Bagaimana BPIP? Itu lain soal. Bubarkan BPIP, lebih aman lagi. Hadirnya BPIP justru seringkali menambah masalah. Lembaga ini dalam faktanya menjadi beban politik bagi Jokowi. Lahirnya dipertanyakan, kinerjanya dipersoalkan, apalagi narasi-narasinya yang kontroversial. Ingat pernyataan Ketua BPIP yang pernah buat geger umat Islam? Ingat pula konsernya di tengah pandemi COVID-19? Ini beberapa catatan yang tak akan terlupakan. Pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, organisasi terbesar di dunia ini, menilai bahwa lahirnya BPIP seperti mengulang BP7 di masa Orde Baru. Menjadi alat sensor ideologi masyarakat. Poin 8. Bubarkan BPIP akan sedikit mengurangi beban politik bagi Jokowi. Hadirnya BPIP tak banyak memberi manfaat buat bangsa, juga tak memberi legitimasi buat Jokowi, baik legitimasi ideologis, moral, maupun politik. Dari sisi lain, Jokowi sesungguhnya tak butuh BPIP. Lebih-lebih negara nggak butuh.
Kalau hanya untuk mengakomodir sejumlah pihak, Jokowi bisa buat lembaga yang lain. Lembaga yang tak bersentuh secara sensitif dengan psikologi rakyat. Saat ini, pemerintah dan DPR didesak oleh hampir seluruh elemen masyarakat untuk batalkan RUU HIP. Tidak hanya MUI dan Muhammadiyah yang menolak. PBNU tegas, hentikan. Dalam sikap dan pandangan NU, poin 5 dikatakan, sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan. Jelas, lugas, dan tegas, hentikan. Mengapa pemerintah melalui Menko Polhukam menunda pembahasan RUU HIP dan tidak menghentikannya saja? Apakah menunggu rakyat reda lalu dilanjutkan lagi pembahasannya? Atau takut sama PDIP, partai terbesar yang menjadi inisiator lahirnya RUU HIP? Sedangkan rakyat membaca dan memantau kemana arah pemerintah ini. Selain meminta menghentikan pembahasan RUU HIP, Jokowi perlu cermat untuk mengidentifikasi ulang peran lembaga atau perseorangan yang justru menjadi beban politiknya. Selama ini, di lingkaran istana banyak diisi oleh orang-orang yang justru mendowngrade positioning Jokowi di mata rakyat. Tampaknya membela, tapi faktanya kontraproduktif, membuat Jokowi makin kehilangan wibawa dan kepercayaan di mata rakyatnya sendiri. Faktor ini tentu telah mengganggu efektivitas kinerja Jokowi sebagai presiden. Termasuk RUU HIP, ini telah membuat Jokowi ikut terpojok. Padahal inisiatornya adalah PDIP. Saatnya Jokowi beri instruksi, hentikan, stop pembahasan RUU HIP. Apalagi sejumlah partai mulai cuci tangan dan berbalik arah. Partai-partai di parlemen menghindari benturan dengan suara umat Islam yang notabene adalah mayoritas pemilih. Mau seperti P3, megap-megap setelah dihukum umat, atau mau seperti PBB, punya legalitas tapi minus pendukung. Jokowi tentu sudah belajar dari peristiwa 212, repot dan melelahkan. Saat itu isunya adalah penghinaan agama. Sekarang, isunya adalah tersingkirnya Tuhan dari Pancasila. Bisa lebih dahsyat dampaknya. MUI melalui maklumatnya tegas, tolak RUU HIP tanpa kompromi. Tanpa kompromi artinya, jangan dilanjutkan. Muhammadiyah dan NU tegas, hentikan, jangan dilanjutkan. Cukup, tak ada negosiasi. Jika nekat dilanjutkan, MUI telah menyatakan imbauannya kepada umat Islam untuk menjadi garda terdepan menggunakan jalur konstitusional, artinya geruduk DPR. Apalagi ada NU dan Muhammadiyah yang seirama dengan maklumat MUI. Belum lagi FPI, Ansor, Pemuda Pancasila, dan ormas lainnya. Coba bayangkan, jika MUI serukan umat geruduk DPR, NU, Muhammadiyah, dan ormas yang lain ikut, berapa jumlah umat Islam yang akan datang dan gepung DPR? Kalau ini terjadi, isu bisa liar. Saat ini, bola ada di pemerintah. DPR sudah menyerahkan ke pemerintah. Jika pemerintah tidak menghentikan dan membatalkannya, tapi justru masih bermain-main dengan kata tunda, maka konsolidasi umat yang mulai terbangun di hampir seluruh wilayah Indonesia bisa menjadi bom waktu. Jeger, meledak. Saat meledak, partai-partai boleh jadi sudah berganti haluan politiknya. 1998, para menteri pindah haluan, berpaling, dan tinggalkan Soeharto sendirian. Jokowi mesti belajar dari peristiwa ini. Tidak saja parpol-parpol itu menyelamatkan diri, tapi justru bergabung dengan umat. Saat itulah, suatu yang besar bisa terjadi di negeri ini. Tak main-main. Jangan anggap remeh. Batalkan RUU HIP. Sebelum terlambat, jangan menundanya. Bagaimana menurut pendapat Anda?